Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Sana dengan akhiran NIM 216 dari kelas Manajemen E Angkatan 2021. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang dasar-dasar penelitian sebagai bentuk pemenuhan tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Fathor SEMM. Oke, pertama kita akan bahas terkait dengan pengertian dari penelitian. Penelitian berasal dari kata research dalam bahasa Inggris, di mana search itu berarti mencari, lalu re itu berarti kembali, sehingga dapat diartikan bahwa riset atau research adalah kegiatan mencari kembali kenyataan atau fakta. Nah, menurut istilah, penelitian itu adalah suatu proses menarik kesimpulan atau cara pemecahan masalah berdasarkan data dengan menggunakan langkah-langkah perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, pengajuan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Nah, selain itu juga terdapat beberapa ahli yang memberikan pengertian terkait penelitian. Pertama, di sini ada Cooper dan Emory tahun 1995 yang mengatakan suatu penelitian sistematik bertujuan menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Kemudian ada juga menurut Sekarang tahun 1992 yang mengatakan bahwa penelitian adalah usaha yang sistematik dan terorganisir untuk meneliti suatu masalah yang spesifik yang memerlukan jawaban. Kemudian juga ada menurut Widodo tahun 1993 yang mengatakan bahwa penelitian adalah suatu proses pendekatan atau approach dengan pembuktian ilmiah untuk mendapatkan informasi baru atau memperdalam ilmu. Nah, terkait dengan berbagai macam pengertian tersebut, penelitian itu intinya adalah upaya untuk mendapatkan pengetahuan berbasis masalah dilakukan dengan sistematik dan terorganisir, serta mengikuti metode ilmiah. Kemudian, apa sih tujuan penelitian dilakukan? Penelitian dilakukan bertujuan untuk yang pertama, yakni adalah untuk tujuan eksploratif atau menemukan fakta atau prinsip atau produk yang baru dari suatu pengetahuan. Lalu fungsi yang kedua atau tujuan yang kedua adalah verifikatif, yakni untuk menguji kebenaran atas fakta atau prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Lalu yang ketiga yakni tujuan development, yakni untuk mengembangkan fakta atau prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Di mana ketiga tujuan tersebut terus berputar karena penelitian merupakan suatu proses yang tidak akan pernah berhenti. Nah, dan terdapat beberapa macam penelitian yang dapat kita lihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, menurut dari tujuannya, yakni ada penelitian eksploratif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas sebab akibat suatu hal. Lalu yang kedua ada penelitian verifikatif, yakni penelitian yang bertujuan mengecek kebenaran hasil penelitian yang telah dilakukan atau untuk menguji teori. Lalu yang ketiga ada penelitian development atau penelitian yang bertujuan untuk membangun atau mengembangkan suatu hal. Kemudian jika dilihat dari prosesnya ada dua penelitian, yakni penelitian dokumenter, yakni adalah jenis studi pertanyaan yang menggunakan dokumen resmi dan pribadi sebagai sumber informasinya. Lalu yang kedua ada penelitian eksperimen, yakni penelitian yang dapat dilakukan dalam beberapa situasi. Salah satunya adalah karena ingin mengetahui adanya hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Lalu jenis penelitian dilihat dari taraf kesimpulannya. Yang pertama ada penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai sesuatu objek. Lalu yang kedua di sini ada penelitian analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat. Lalu untuk macam penelitian yang keempat di sini dapat dilihat menurut tempatnya atau tempat penelitiannya. Yang pertama ada penelitian laboratorium, lalu yang kedua ada penelitian perpustakaan, dan yang ketiga ada penelitian lapangan. Kemudian macam-macam penelitian dilihat dari pemakaiannya. Pertama ada penelitian murni, yakni adalah penelitian yang dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, penelitian terapan, yakni penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Lalu macam-macam penelitian jika dilihat menurut metode pendekatannya. Yang pertama ada penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang menggunakan data kuantitatif, yakni data yang berupa angka. Lalu yang kedua ada penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menggunakan data-data selain data-data angka, yakni bisa berbentuk
kata, kalimat, skema, pernyataan, gambar, ataupun indeks tertentu. Lalu kemudian di sini ada kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh seorang peneliti yang bersifat teknis. Pertama yakni kemampuan keilmuannya. Peneliti harus mempunyai kemampuan di bidang ilmu tertentu yang ingin dia teliti. Lalu yang kedua adalah masalah. Peneliti harus mempunyai permasalahan apa yang akan dia teliti. Kemudian sumber daya pendukung, di mana peneliti harus mempunyai cukup sumber daya pendukung. Misalkan saja seperti biaya, tenaga, waktu, sarana atau fasilitas, dan lain sebagainya. Lalu metodologi penelitian. Peneliti harus mampu memilih atau menggunakan metodologi penelitian yang tepat, yakni meliputi jenis dan sumber data, sampling, metode dan alat pengumpulan data, kemudian metode analisis data apa yang akan dilakukan. Oke, selanjutnya di sini ada sifat dari penelitian atau ciri khas dari penelitian. Yang pertama ada penelitian itu harus berkisar di masalah yang ingin dipecahkan, jadi tidak boleh melenceng kemana-mana. Lalu yang kedua, penelitian harus mendukung unsur orisinilitas, jadi tidak boleh ada plagiasi di dalamnya. Yang ketiga, harus didasarkan pada pandangan ingin tahu. Lalu keempat ada harus berdasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum. Lalu, untuk menemukan generalisasi, kemudian studi tentang sebab akibat, kemudian menggunakan pengukuran yang akurat, lalu menggunakan teknik secara sadar diketahui. Nah, di dalam suatu penelitian terdapat etika yang harus diikuti. Nah, selain didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah atau metode ilmiah, dalam pelaksanaan suatu penelitian, haruslah seorang peneliti ini mengikuti etika penelitian, di mana etika ini biasanya selalu berkaitan dengan norma-norma. Nah, yang pertama ada norma sopan santun, di mana peneliti harus memperhatikan konvensi dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu tatanan di masyarakat. Kemudian yang kedua ada norma hukum, di mana bila terjadi pelanggaran, maka peneliti harus dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada norma moral, di mana peneliti harus mempunyai itikat atau kesadaran yang baik dan jujur dalam melakukan suatu penelitian. Nah, kemudian ada beberapa bentuk contoh pelanggaran etika dalam penelitian. Pertama, bisa berupa pengubahan data atau informasi, atau kita sebut manipulasi data atau informasi. Kemudian yang kedua ada penyalahgunaan data atau informasi. Kemudian ada pengakuan dan penggunaan data atau informasi tanpa izin. Kemudian juga bisa berupa publikasi hasil penelitian tanpa izin. Kemudian tidak merahasiakan sumber data yang semestinya dirahasiakan. Kemudian tidak menghormati responden, terus juga bisa berupa menjiplak hasil penelitian orang lain tanpa izin, atau kita sebut biasanya itu plagiasi atau plagiat. Kemudian yang terakhir di sini ada tidak menyusun laporan hasil penelitian. Nah, kemudian bagaimana sih kriteria dari seorang peneliti itu? Yang pertama di sini seorang peneliti harus kompeten, di mana dia harus menguasai dan mampu melakukan penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang ingin dia teliti. Kemudian yang kedua di sini objektif, yaitu tidak mencampur adukan pendapat sendiri dengan kenyataan. Kemudian yang ketiga di sini harus jujur, di mana tidak memaksakan unsur subjektivitas ke dalam fakta. Kemudian ini ada faktual atau bekerja berdasarkan fakta yang ada dan nyata. Kemudian ini kriterianya juga harus terbuka, di mana harus bersedia menerima masukan dari orang lain dan bersedia diuji kebenaran hasil penelitiannya oleh orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.